Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang sistem isobarik ya teman-teman, subwoofer isobarik. Nah, kemarin juga ceritanya ada yang tanya di kolom komentar dari Mas Bro Samuel Putra. Nah, dia bilang di kolom komentar, Mas mau tanya dikit kalau untuk sambungan isobarik itu mainnya di berapa ohm. Nah, jadi untuk di video kali ini saya akan coba menjawabnya ya teman-teman. Kira-kira kalau untuk sambungan isobarik itu sebenarnya mainnya di berapa ohm sih? Nah, mungkin bagi kalian yang masih pemula tentu masih belum tahu ya mengenai hal ini. Nah, jadi silakan bisa kalian simak aja video ini sampai selesai agar kalian juga lebih tahu tentunya. Dan mungkin juga bagi kalian yang punya tambahan atau punya pengetahuan yang lebih, kalian bisa sharing aja ya nanti di kolom komentar agar kami para pemula lebih tahu ya teman-teman. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, kalau untuk sambungan isobarik itu mainnya di berapa ohm. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman, kalau untuk sambungan isobarik itu di dalamnya kita menggunakan dua buah speaker, yaitu yang diletakkan secara berhadapan ataupun juga secara bersinggungan ya teman-teman. Untuk di video saya yang lain, saya juga sudah pernah menjelaskan bagaimana cara memasang speaker untuk sistem isobarik. Terus kemudian penjelasannya seperti apa untuk fasenya ya teman-teman. Silakan kalau kalian yang mungkin belum tahu, kalian bisa cek aja video saya yang lain di channel ini tentunya. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau untuk sistem isobarik itu mainnya di berapa ohm. Ini kembali lagi ke speaker yang kita gunakan ya teman-teman. Kembali lagi ke speaker yang kita gunakan, karena untuk sistem isobarik itu untuk di dalamnya menggunakan dua buah speaker. Jadi untuk mengenai masalah impedensi itu tentu saja kembali lagi ke speaker yang kita gunakan ya teman-teman. Misalkan kita menggunakan speaker 8 ohm dua buah, terus kemudian kita pasang secara paralel, nanti ketemunya akan jadi 4 ohm. Jadi untuk subwoofer isobarik tersebut itu mainnya di 4 ohm ya teman-teman. Terus kemudian misalkan kita menggunakan speaker double coil, kan ada tuh subwoofer isobarik yang menggunakan double coil juga ya, terutama untuk subwoofer isobarik yang rakitan ada yang menggunakan speaker double coil. Nah, untuk mengenai impedensi itu juga berhubungan dengan cara kita memasangnya ya, dengan secara seri ataupun juga paralel untuk kedua speaker tersebut. Misalkan kita menggunakan speaker double coil. Nah, untuk speaker double coil untuk per coilnya itu umumnya 4 ohm ya. Nah, misalkan untuk satu speakernya kita main seri, terus kemudian kita paralel, nanti ketemunya akan jadi 4 ohm ya teman-teman untuk dua speaker tersebut. Nah, untuk mengenai impedensi ini saya juga sudah menjelaskan untuk di video saya yang lain. Silahkan bisa kalian cek aja videonya tentunya bagi kalian yang belum tahu di channel ini tentunya ya teman-teman. Nah, jadi untuk intinya kalau kita ditanya untuk sistem isobarik itu mainnya di berapa ohm, maka jawabannya adalah kembali lagi ke speaker yang kita gunakan ya. Kita menggunakan speaker dengan impedensi berapa, terus kemudian masangnya secara seri ataupun juga secara paralel, itu kembali lagi ke impedensi speaker yang kita gunakan ya teman-teman. Nah, untuk mengenai sistem isobarik ini nggak harus ya teman-teman, nggak harus kita main di impedensi tertentu, misalkan diharuskan main di 8 ohm ataupun juga main di 4 ohm, begitu juga main di 2 ohm, itu nggak harus seperti itu ya. Jadi kita bebas mau main di impedensi berapapun kalau untuk sistem isobarik, tergantung juga dengan selera dan juga power amplifier yang kita gunakan ya teman-teman. Kalau misalkan kita punya power yang bagus atau power yang memiliki watt besar, kita bisa main di impedensi 2 ohm, itu akan menghasilkan suara yang lebih mantap tentunya ya. Nah, terus kemudian kalau kita mempunyai power yang biasa-biasa saja dan watt powernya itu nggak terlalu besar, kita bisa main di impedensi yang tinggi ya, seperti di impedensi 8 ohm ataupun juga di 4 ohm. Namun untuk hasil suaranya tentunya untuk keluarannya berbeda jauh ya teman-teman, kalau kita main di impedensi rendah dan juga impedensi yang tinggi, seperti misalkan tadi contoh main di impedensi 2 dan juga 8 ohm, kalau kita bandingkan ya tentu saja beda jauh ya teman-teman. Untuk hasil suaranya lebih mantap kalau kita main di impedensi 2 ohm. Nah, jadi untuk jawaban dari pertanyaan tersebut, kalau kita main isobarik itu mainnya di berapa ohm ya, intinya kembali lagi ke speaker yang kita gunakan. Kita menggunakan berapa ohm untuk impedensinya, terus kemudian kita memasangnya secara seri ataupun juga paralel. Terus kemudian kembali lagi ke selera kita ya teman-teman, ke selera kita. Terus kemudian
ke power yang kita gunakan juga. Jadi untuk masalah impedensi untuk sistem isobarik itu nggak harus main di impedensi tertentu, misalkan harus di 2 ohm ataupun juga harus di 4 ohm ataupun juga di 8 ohm. Jadi ini bebas, tergantung selera dan juga power yang kita gunakan. Tentunya kalau untuk menurut selera setiap orang, tentunya ya menginginkan suara yang mantap ya teman-teman. Misalkan dentuman bass yang lebih nonjok, itu bisa kita main di 2 ohm ya, kalau kita pingin suara bass yang mantap. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Itulah jawaban dari pertanyaan kalau untuk isobarik, sistem isobarik itu mainnya di berapa ohm. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Bro Samuel Putra ya. Dan juga mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian yang tentunya belum tahu dan masih pemula kalau untuk masalah sistem isobarik itu main di berapa ohm. Nah mungkin bagi kalian yang punya tambahan, silahkan bisa kalian tambahkan aja di kolom komentar ya, agar kita yang masih pemula tentunya jadi lebih paham dan lebih tahu lagi mengenai hal ini ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.